Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan ya. Nah, kali ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit mengenai kaitannya dengan keliling lingkaran. Nah, di sini ada teks yang berjudul Alun-alun Kota. Nah, pernahkah kalian berkeliling alun-alun kota di daerah tinggal kalian? Nah, yang orang Bandung asli nih, pasti sering banget kan? Ya, melintasi, atau bahkan sering bermain di alun-alun kota Bandung. Nah, di sini juga ada gambar nih. Nah, ini adalah yang berwarna hijau ini adalah sebagai alun-alun kota katanya. Dan dia ada di bagian tengah yang dikelilingi oleh jalan raya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Alun-alun merupakan lapangan terbuka yang luas dan berumput dikelilingi jalan dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat yang beragam. Nah, di dalamnya juga terdapat beberapa fasilitas untuk kegiatan masyarakat seperti taman. Nah, apakah kalian pernah melihat kolam ikan di taman yang ada di alun-alun? Kalau di alun-alun Kota Bandung ada taman nggak ya? Coba diingat-ingat lagi. Atau mungkin di rumah kalian, atau di kantor orang tua, atau bahkan di sekolah kalian ada eh, apa namanya kolam ikan nggak ya? Nah, di sini ada contoh gambar kolam ikan. Nah, bentuk lingkaran pada kolam ikan ini cocok sekali berada di taman rumah atau kantor. Tentunya jika ditambah dengan aksen alami seperti bebatuan atau tanaman kecil mengelilingi kolam ikan ini. Nah, jika kolam berbentuk lingkaran, akan dikelilingi dengan pembatas tali. Berapakah panjang tali yang dibutuhkan? Jadi, katanya jika keliling lingkaran ini akan diberikan pembatas tali. Nah, kira-kira berapa panjang tali yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi lingkaran atau mengelilingi kolam ikan tersebut? Nah, dalam ilmu geometri atau ilmu tentang bangun datar dan bangun ruang, keliling lingkaran adalah panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, jadi yang namanya keliling itu adalah panjang yang mengelilingi lingkaran. Sama seperti bangun-bangun datar lain yang kalian pernah pelajari sebelumnya. Keliling persegi itu adalah panjang lintasan atau panjang garis yang mengelilingi bangun persegi tersebut dan yang lainnya. Nah, hal ini berarti keliling lingkaran adalah panjang lingkaran jika lingkaran tersebut dibuka dan diluruskan dalam bentuk ruas garis. Contoh, tadi kalian akan mengelilingi atau menghitung keliling kolam tersebut menggunakan seutas tali. Nah, talinya itu maksudnya adalah eh, dikelilingi seperti ini. Nah, yang berwarna coklat ini nih. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menghitung kelilingnya? Nah, jadi si tali yang tadi sudah mengelilingi kolam tersebut, sekarang tali tersebut direntangkan sehingga dalam keadaan yang lurus. Kemudian, dengan demikian, jika kolam berbentuk lingkaran akan dikelilingi dengan tali pembatas. Panjang tali yang dibutuhkan sama halnya dengan mencari keliling lingkaran. Nah, jadi anak-anak, kalau tadi talinya sudah digunakan untuk menghitung keliling lingkaran yang berbentuk lingkaran seperti ini, menghitung kolam yang berbentuk lingkaran seperti ini, maka sekarang tali tersebut untuk mengetahui berapa panjangnya harus diluruskan atau direntangkan. Nah, tinggal mencari tahu angkanya berapa, panjangnya berapa. Kalian yang mungkin di rumah punya penggaris ataupun punya meteran, boleh menghitung panjang dari garis panjang dari tali yang sudah diluruskan seperti ini. Nah, nanti akan diketahui berapa keliling dari lingkaran tersebut. Cukup dipahami ya anak-anak? Oke, kalau sudah, mari kita bisa lanjutkan. Nah, di sini ada eksplorasi matematika, masih berkeliling taman atau halaman. Nah, pernahkah kalian melihat hal berikut ini?
Di sana ada lampu taman, juga pot tanamannya. Tentunya kamu juga dapat menemukannya dengan mudah di sekitar rumahmu, bukan? Apa yang bisa kamu perbaiki di lingkunganmu dengan matematika? Nah, jadi matematika ini tidak hanya berpikiran, ah matematika angka-angka terus nih. Ternyata di sekitar kita juga banyak nih perhitungan-perhitungan yang sangat mengandalkan matematika. Banyak hal-hal yang bisa perbaiki dengan menggunakan matematika. Nah, contoh saja di sini Pak Sony berencana memperbaiki beberapa pot besar nih yang berbentuk lingkaran di rumahnya. Dia membutuhkan tali karet ban untuk melapisi bibir pot agar aman dan tidak mudah bopeng, rompal, atau cuil. Nah, biasanya di pinggirannya si pot itu kan sering banget nih ya retak ya bopeng. Nah, maka dari itu katanya mau dilapisi dengan karet ban biar lebih aman. Nah, ayo bantu Pak Sony untuk mengukur panjang karet yang dibutuhkan. Nah, bagaimana menurut kalian caranya? Kalian dapat menggunakan bahan atau alat yang kalian miliki di rumah. Bu Guru kasih ini deh, kasih ide. Kalian boleh menggunakan cara yang sama seperti ketika tadi Bu Guru menjelaskan tentang kolam ikan. Bisa mengelilinginya dengan tali, kemudian nanti talinya direntangkan dan diukur dengan penggaris, ataupun kalian bisa mencari cara lain yang menurut kalian, oh ini bisa digunakan sebagai cara baru untuk mengukur panjang karet yang dibutuhkan oleh Pak Sony. Nah, sekarang apakah hanya satu cara yang dapat kalian lakukan? Jika tidak, jelaskan cara lain yang dapat kamu lakukan. Jadi sekarang kalian berpikir kreatif nih. Adakah cara lain yang bisa digunakan untuk menghitung keliling dari eh, pot tersebut? Nah, sekarang bagaimana cara mengukur diameter pot yang ada di rumah? Nah, sekarang kalau di rumah kalian mungkin tidak ada pot ya, walaupun yang tidak punya tanaman, bagaimana caranya? Nah, kalian dapat menggunakan tiruan pot atau kalian gunakan benda-benda lain yang tentunya memiliki mulut yang melingkar ya, yang ukurannya lebih kecil daripada pot. Misalnya gelas, gelas kan lingkaran, kemudian tutup toples, kemudian apa lagi ya? Silakan kalian cari gayung bisa ya. Nah, silakan kalian cari benda-benda di rumah yang memiliki eh, bentuk melingkar. Nah, bagaimana cara mengukur diameternya? Nah, anak-anak ingat kembali, apa itu diameter? Nah, contoh di sini ada bentuk lingkaran. Nah, amati pengukuran diameter tutup gelas berikut ini. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan soal yang atas, kalian akan mengerjakan soal yang bawah dan ketemu lagi dengan kata diameter. Nah, apa itu diameter? Kalian ingat kembali. Nah, Bu Guru pernah menugaskan bahwa kalian menemukan titik pusat. Ya, titik pusat tentu akan selalu berada di tengah dan hanya satu. Kemudian, kalian pernah melihat eh, roda sepeda ya waktu itu. Nah, di sini kan ada jari-jarinya nih, atau jeruji. Nah, biasa disebutnya itu jeruji kalau dalam sepeda. Nah, jeruji itu merupakan jari-jari dari roda atau jari-jari dari lingkaran. Tentunya letaknya dari titik pusat ke setiap ujung dari tepi lingkaran. Nah, dari Bu Guru tarik garis misal dari 3 ini ke samping, dari sini ke atas, dari sini ke sini, ke setiap sisinya disebutnya jari-jari. Nah, yang dikatakan diameter, diameter itu dari garis ini ke garis ujung dari lingkaran yang tentunya harus melewati titik pusat. Atau bisa dikatakan bahwa diameter itu merupakan 2 kali dari jari-jari. Jadi dari titik pusat yang tengah ini, dia ke sini kan jari-jari, ke sini kan jari-jari. Nah, diameter itu dari sini ke sini artinya 1, 2.
2 kali jari-jari. Begitu ya anak-anak? Nah, kalau sudah paham, nanti kalian bisa nih menentukan manakah di antara gambar A dan gambar B yang menunjukkan pengukuran diameter yang tepat. Apakah yang A ataukah yang B? Nah, jelaskan jawaban kalian. Berikan alasannya kenapa sih yang A disebutnya diameter, kenapa sih yang B disebutnya diameter, sesuaikan dengan jawaban kalian. Nah, setelah itu, nomor 2, kalian kerjakan juga. Bantu ibu untuk mendapatkan ukuran tutup yang tepat dengan mengukur keliling atau diameter gelas-gelas di rumah. Nah, sekarang kalian siapkan 3 gelas yang memiliki ukuran berbeda, ataupun 3 benda yang memiliki ukuran berbeda, tentunya berbentuk lingkaran ya. Nah, ukur keliling dan diameter setiap bibir gelas dengan menggunakan alat ukur yang kamu punya. Nah, kembali yang harus kalian persiapkan adalah penggaris, kemudian kalian bisa mencari alat-alat yang sekiranya memudahkan kalian untuk mencari tahu ukuran keliling dan diameter dari benda-benda yang berbentuk lingkaran ini. Nah, kalau kalian sudah ukur, nanti kalian tinggal catat hasilnya pada tabel pengukuran keliling dan diameter gelas. Misalnya, gelas ke-1, kelilingnya berapa? Nah, keliling itu ingat kembali, tadi arti keliling apa ya? Kemudian diameter itu apa ya? Nah, tulis di sini angkanya menggunakan satuan sentimeter. Begitupun untuk gelas kedua dan gelas ketiga. Bagaimana anak-anak? Cukup dipahami ya? Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan, kalian boleh bertanya di kolom chat WhatsApp di grup ya, sehingga menjadi bahan diskusi buat teman-teman lainnya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang dan salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.